Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Di antara hal yang berbahaya dalam kehidupan sosial masyarakat kita, bukan sekedar penyakit atau wabah, tapi juga tidak kalah bahayanya adalah tersebarnya berita hoax dalam masyarakat kita. Bagaimana Al-Quran mengingatkan agar berita kebohongan atau hoax itu tersebar? Mari kita mulai yang pertama ya, bahwa ketika kita berbicara, ketika kita memposting informasi-informasi, ingat, ada petugas malaikat yang disiapkan Allah untuk mencatatnya. Surah 50 ayat 18 Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun ucapan lisan yang dikeluarkan oleh manusia itu kecuali ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Untuk apa malaikat itu mencatatnya? Apakah hanya untuk koleksi begitu? Al-Quran menjawab apa? Di surah 17 ayat yang ke-36. "Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu berbicara, menginformasikan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu. Karena apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan, kata Allah apa? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ingat, yang kita posting, berita-berita bohong itu, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Mungkin ada yang berkata, aku kan nggak bikin, hanya memposting, misalnya begitu. Apa jawaban Allah? Coba perhatikan. Surah 24 ayat yang ke-11. Allah berfirman menceritakan ini kasusnya, asbabun nuzulnya juga sudah ada dulu berita bohong menyebar. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Sesungguhnya yang membawa berita bohong itu bukan orang lain, kata ayat itu, tapi juga kawanmu sendiri, temanmu sendiri. Tapi bagi kamu yang tertimpa, misalnya menjadi korban berita bohong, korban hoax, jangan berkecil hati. Itu ada hikmahnya. Tapi ingat, bagi yang menyebarkan, apa kata Allah? Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Setiap orang akan mendapat dosa dari perbuatannya dalam menyebarkan berita bohong. Dan dosa paling besar akan diterima oleh yang membuatnya. Maka jangan pernah kita menganggap remeh bahaya penyebaran berita bohong atau hoax ini. Mari kita lanjutkan. Pentingnya kita senantiasa menjaga lisan untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena bahayanya itu, kalau sampai kita tidak bicara yang baik-baik, Al-Quran mengatakan di surah 17 ayat 53, "Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitan yanzaghu bainahum." Katakan kepada hambaku agar mereka selalu berbicara yang baik-baik. Kenapa? Karena syaitan suka menimbulkan permusuhan melalui pembicaraan yang tidak benar. Maka berhati-hatilah dengan lisan kita. Sehingga kalau pepatah mengatakan lidah lebih tajam dari pedang, ada benarnya. Bahkan bukan sekedar lebih tajam, tapi lebih besar bahaya, termasuk bahaya dosanya. Kalau seseorang itu kemudian membiarkan karena ucapannya, karena postingan hoaxnya, masyarakat menjadi chaos misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita perhatikan lagi. Ini mohon dicatat betul ya teman-teman ya, akan bahayanya hoax ini. Perhatikan surah 24 ayat 15. Ayat ini mengatakan, "Idz talaqqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim." Dan ingatlah ketika hoax berita bohong itu tersebar dari mulut ke mulut. Kalau sekarang mungkin dari grup ke grup WA-mu misalnya gitu. Kalau sekarang, dulu dari lisan ke lisan. Kata Allah apa ini? Kamu menganggap hal itu remeh. Kamu menganggap hal itu sepele saja. Padahal di sisi Allah itu sesuatu yang berat. Sesuatu yang besar konsekuensi sanksi azabnya. Apakah ini belum cukup untuk mengingatkan kita agar kita berhenti menyebarkan berita bohong? Bagaimana sikap kita kalau tidak tahu persis apakah ini berita itu hoax atau bukan?
Al-Quran menjawab lagi di surah nomor 49 ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang kurang jelas membawa informasi, maka tabayunlah, check and recheck, coba klarifikasi. Apalagi kalau sekarang sudah banyak alat yang membantu kita, informasi yang membantu kita untuk istilah cek fakta. Gampang sekali itu. Maka kalau kita melakukan cek fakta, itu bagian dari mengamalkan petunjuk agama. Dan insya Allah kalau kita lakukan dengan semangat ikhlas, itu akan membawa pahala juga. Sehingga jangan pernah kita meremehkan apa yang kita sebut dalam mengelola informasi ini. Tahukah kita, misalnya ya, coba bayangkan, di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 83, perintah Allah agar kita berbicara yang baik kepada manusia itu didahulukan ketimbang perintah sholat dan menunaikan zakat. Dalam ayat ini Allah berkata apa? Wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dan hendaklah kalian berbicara kepada manusia dengan pembicaraan yang baik. Baru laksanakan sholat, tunaikan zakat. Kata-kata berbicaralah kepada manusia dengan pembicaraan yang baik, ini menarik. Karena apa? Yang dituju itu kepada manusia. Allah tidak berfirman berbicaralah kepada orang yang beriman atau orang muslim dengan bicara yang baik, enggak, tapi kepada seluruh manusia. Maka dalam menyampaikan informasi yang benar, ini tidak hanya kepada saudara seagama, tidak hanya kepada saudara seiman, tapi universal, seluruh manusia. Kita harus berusaha untuk berbicara yang baik. Kita harus berusaha untuk menyampaikan informasi yang benar. Karena kalau sampai berita bohong menyebar di tengah masyarakat, yang rugi bukan siapa-siapa, tapi juga masyarakat itu sendiri. Maka wajarlah kalau Rasulullah SAW sampai menegaskan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Saya ulangi, berbicaralah yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Ada kalanya diam itu sangat bermanfaat. Di saat kita memang harus diam, maka diam itu bagus. Tapi ada saatnya kita juga harus berbicara yang baik. Di saat itulah juga berbicara kalau membawa manfaat, mengandung kemaslahatan, maka berbicara pun menjadi ibadah. Nah, kapan kita harus bicara yang baik dan kapan kita harus diam? Tentu kita bertanya kepada pribadi kita masing-masing. Semoga kita bisa menahan diri untuk selalu menjaga lisan kita dan tidak ikut untuk menyebarkan hoax atau berita bohong di tengah masyarakat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Ali Nurdin buat tausiahnya. Balik lagi sama saya. Hari ini kita membicarakan tentang hoax dan prank. Nah, ternyata hoax ini tadi kalau kita bicara dengan Pak Effendi Ghazali ini banyak tipe-tipenya, banyak tujuan-tujuan. Ada yang nyari duit doang, ada yang untuk kebutuhan politik, ada yang untuk menjatuhkan orang dan sebagainya. Ada cuman orang bikin iseng doang. Prank juga begitu. Ada yang untuk viral, buat video, ada yang cuman iseng doang tapi akhirnya bermasalah dengan polisi. Nah, makanya kita sebagai masyarakat Indonesia gimana ya, harus lebih mentelaah lagi ketika kita melihat sebuah berita. Apalagi kalau berita itu masih kita penuh tanda tanya. Yang paling penting adalah kalau kita dapat sebuah berita, jangan kita sebarin dulu ke orang-orang kalau Anda tidak benar-benar yakin bahwa ini berita benar. Karena kalau Anda nyebarin ke orang-orang, Anda juga termasuk orang yang menyebarkan berita hoax tersebut. Terus kalau Anda melihat sebuah prank gitu, misalnya ada prank positif, ditiru. Kalau misalnya Anda tidak punya ide, jangan bikin prank-prank yang aneh-aneh gitu. Anda bikin prank, akhir-akhirnya Anda dipenjara gitu ya. Karena memang kalau saya ngeliat prank yang terakhir dilakukan itu juga memang agak kelewatan. Jadi mumpung nih kita lagi di bulan Ramadan, lagi puasa juga semuanya. Alangkah indahnya ketika kita berbagi kebaikan dengan berita-berita yang baik juga dan berbagi kebaikan dengan apa yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa membuka mata kita semua untuk melakukan kebaikan. Saya Deddy Corbuzier, selamat menjalankan ibadah puasa. Everything you wanna dream away. We are leisure every day.
populer dah. Punya banyak seran om. Banyak juga orang kulon. Bule. Susana, 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 I'm crazy love you. Once more. Susana, 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 oh Heidi Eugene. Alright. Ente duduk di meja muter. Awas pusing, Re.